Bang, Gibran kan karbitan, Bang. Gimana dia bisa mau memimpin menggantikan Pak Prabowo ketika Pak Prabowo ke luar negeri gitu? Ini kan banyak pertanyaan seperti itu ke saya. Banyak di offline maupun di media sosial. Sekarang saya cuma mau bilang gini. Emang apa salahnya jika itu karbitan? Kalau saya melihatnya, seseorang jika dikarbit, ya oke lah sama kelas direktur ya sebuah perusahaan besar, dikarbit oleh pengusaha besar, itu udah luar biasa privilege-nya. Ini dikarbit oleh siapa? A1, orang nomor 1 gitu loh, nomor 2, nomor 3 di Indonesia. Yang karbit dia siapa? Jokowi, bapaknya ya kan? Prabowo, Luhut, ya, Rocky Gerung juga mengkarbit dia. Ya artinya anggaplah 10 orang yang mengkarbit dia adalah 10 orang besar yang memang orang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa salahnya? Ya pasti matang lah kalau begitu. Ya kalau cuma dikarbit sama pengusaha kelas-kelas menengah, ya kan, kemudian dikarbit oleh ditjen, dirjen, eselon, ya, atau apa kelas masih menteri lah, kita anggap oke lah, privilege seperti itu udah alhamdulillah, itu aja udah bagus. Ini yang mengkader dia A1, A2, A3 di Indonesia gitu loh. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang kedua, ya namanya sistem kenegaraan itu kan punya perangkat, punya juknis, ya kan, punya SOP yang memang sudah berlaku dan itu diikat semua di dalam apa? Konstitusi kita kan, undang-undang. Jadi tinggal ngikutin aja, ya kan, didukung oleh kementerian yang orang hebat-hebat, didukung oleh sistem yang sudah menunjang, ya gampang lah menjalankannya. Ma'ruf Amin aja bisa. Halo Pak Gibran, tenang aja Pak, santai aja Pak. Rakyat pendukungmu selalu setia, bekerjalah dengan baik. Nanti orang-orang yang merendahkan dirimu itu akan mendapatkan hukum karmanya Pak. Ya, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Kita sudah bisa melihat langsung, bukan cuma mendengar isu, tapi melihat langsung. Mana orang-orang yang munafik kita bisa tahu Pak. Ya, sabar, tenang aja. Waktunya kalau sudah tiba Pak itu. Nanti ada waktunya Bapak diangkat sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Untuk sementara biarkanlah orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang menghinamu itu ya, doakan aja agar mereka tuh tetap sadar dan masih hidup melihat keberhasilan dirimu ya. Mereka itu para pecundang itu gagal untuk berekspresi dan salam Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Saya Ketua Tim Gembur Gerakan Masyarakat Pendukung Prabowo Gibran se-Indonesia merasa kecewa dengan menteri-menteri Bapak yang tidak memasang foto Bapak dan wakil Bapak di kantor-kantor yang bersangkutan. Kami berdarah-darah, korban jiwa dan raga bahkan nyawa, merasa kecewa berat dengan terjadinya tidak pemasangan foto wakil presiden yang terpilih. Sekian, terima kasih Bapak, selesaikan. Urus apa Pak? Urus ini Pak, lupa akun. Para sampah negara yang membenci saudara Gibran, apalagi yang sudah tua-tua, sebenarnya sederhana kok. Mereka tak bisa terima ketika dia sudah sampai tua, tidak sehebat karena anak muda ini gitu. Itu aja sebenarnya. Sehingga tersalurlah otaknya itu, tercuci hanya kebencian dalam otaknya. Sehingga apapun tingkah laku Gibran, pasti mereka langsung respon dan buat hal-hal narasi liar gitu. Apalagi setua mereka itu nggak terkenal Gibran gitu, karena mereka tidak bisa terima anak muda itu sebenarnya lebih berprestasi, ya.
Kenapa Prabowo memilih si Gibran yang muda? Memang kemajuan teknologi hari ini harus kita akui, kita yang sudah tua-tua, yang udah tuwir, ya, tidak bisa mengimbangi itu. Hingga dibutuhkanlah anak-anak muda supaya kita jangan ketinggalan. Jadi yang tua-tua ini tidak mau ketinggalan, mulutnya ini aja, ya mulutnya, nggak punya malu, ya kan? Nggak punya malu kalian itu. Berilah kesempatan sama yang muda. Akuilah anak muda itu memang lebih responsif untuk membangun bangsa ini. Kalian-kalian yang selalu nyinyir, ya, apa yang sudah kamu buat? Paling tidak kamu coba dong. Nah, coba di pemilihan kepala desa menang nggak kalian? Ya, sadar kalian sama yang tuwir. Saya juga tua kok. Tapi saya jijik lihat kalian cara berpikirnya. Selalu menyerang-nyerang Gibran. Kamu lihat nggak bisa. Ada lagi tuh ya pengacara si Bodat itu dari mulai IKN sibuk ini sekarang ini. Ya, sibuk aja menyindir si Gibran. Ya, kalian tuh nggak berkualitas kok. Gelar kamu gede-gede itu, ada doktor ya kan, termasuk si tipe kontut itu, ya kan? Apa yang sudah kau bantu bangsa ini? Nyinyir aja kalian, ya. Kalau untuk nyinyir nggak perlu doktor, nggak perlu S3, ya. Di emperan-emperan kota untuk memaki-maki itu gampang. Jadi itu apa kalian sekolah tinggi kalau nggak bisa memperbaiki bangsa ini? Malu kalian, hah? Kamu ngaku intelektual, tapi yang bisa kamu sumbangkan dalam negeri ini adalah kenyinyiran. Nggak malu kalian sama anak cucu kalian nanti? Aduh, nggak ada satupun narasi kalian yang bisa membangun bangsa ini. Nggak ada, sampah kalian, sampah. Ya, kalau saya sih berprinsip walaupun saya udah tua, aku salut dengan anak-anak muda. Ya, kalau kalian bilang dia nggak pandai pidato, kalian tuh otaknya udah rusak bener gitu loh. Sehingga saya minta kalian berkaca. Kalian sudah setua itu apa yang sudah kamu buat prestasimu? Kalau nggak ada, diem aja. Ya, apa yang dilakukan anak-anak muda hari ini untuk membangun bangsa dan negerinya? Bukan seperti kalian. Setiap napas kehidupan kalian adalah kebencian. Ya. Ada yang ngaku ketua BEM mengatakan bahwa kebebasan berpendapat sudah dibungkam. Kenapa? Narasi kalian itu sudah kotor. Kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi bukan untuk berpendapat memaki-maki bangsa dan negerinya. Ya, kamu harus paham itu gitu. Harus paham. Jangan kamu plesetkan nanti kebebasan berbicara. Aduh, gimana ya? Awalnya dulu kamu tuding Prabowo udah tuwir banget, ya kan? Gitu diambil wakilnya yang muda, kamu ribut juga. Jadi maunya kalian apa? Nggak bisa loh kalian menerima kekalahan kamu. Hari ini saya sebutkan kalian adalah sampah. Sampah yang tidak berguna bagi negeri ini. Nggak ada. Jadi kritikan itu yang lindungi undang-undang ketika kamu mengkritik dengan sepedas apapun, tapi untuk memperbaiki bangsa. Ini kan nggak ada. Habis kamu maki-maki, solusinya nggak ada. Kamu hanya bisa mengembirakan orang-orang pembenci di negeri ini. Nggak ada lebih dari situ gitu. Makanya sebutkan kalian sampah. Oke, para pembenci. Nggak percuma kalian punya gelar sampai S3 kalau hanya komentarnya hanya sampah, karena kalian tak bisa menerima generasi muda untuk bangkit. Sehingga hari ini saya katakan, hai generasi muda, tunjukkan kalian lebih hebat daripada orang-orang yang tuwir ini, orang-orang yang sudah tua ini, ya, tunjukkan. Saya percaya kalian bisa. Saya sokong kalian, anak-anak muda, tunjukkan kepada muka mereka bahwa kalian bukan hanya bisa tawuran. Karena hari ini wapresmu semuda umurmu. Jangan takut. Kalau dulu ada istilah
Ya, lebih banyak makan garam, hari ini bullshit. Yang lebih banyak makan garam, asin itu lebih gila. Otaknya udah senewen. Bisanya hanya menghina-hina bangsa dan negeri kita. Ya, karena otak mereka cuci gitu. Pemikirannya hampir sama dengan si Ba'alawi titipan Belanda. Adu domba negeri. Gak ada pemikiran mereka mempersatukan negeri ini. Gak ada. Apa guna mereka sekarang hidup selain nyinyir-nyinyiran? Gak ada. Ya, oke anak muda, bangkit, Indonesia mau menunggumu. Selebel.